sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, Sintayong bagi-bagi THR sebelum Lebaran, staf Timnas Indonesia U23. Alhamdulillah, makasih Pak Haji Lulung. Menanti trio maut lini depan Timnas Indonesia jika striker Eropa ini resmi dinaturalisasi. Tambah bikin ciut nyali negara-negara ASEAN. Bung Towel disebut sengaja melemahkan Sintayong demi melancarkan jasa titip pemain. Perhatikan deskripsi video betapa mengerikan penjelasannya. Starting line up Timnas U23 Indonesia sudah ditemukan. Sintayong pasang mode serius hadapi Qatar. Sungguh fenomenal insting ke pemainnya dan pantas saja taktik jitu Sintayong gacor diterapkan di Timnas Indonesia. Ternyata belajar dari beberapa sosok pelatih top-top Eropa ini. Alhamdulillah, Sintayong bagi-bagi THR sebelum Lebaran, staf Timnas Indonesia U23. Alhamdulillah, makasih Pak Haji Lulung. Sang pelatih asal Korea Selatan sedang berada di Dubai, Uni Emirat Arab, pada saat ini bersama Timnas Indonesia U23 yang bakal tampil di Piala Asia U23 2024. Rencananya, skuad Garuda Muda akan mengakhiri pemusatan latihan di Dubai pada 10 April 2024 esok untuk kemudian mendarat di Qatar, tempat Piala Asia U23 2024 dilaksanakan. Sebelum meninggalkan Dubai, Sintayong terlihat membagi-bagikan uang sebagai THR kepada para staf Timnas Indonesia U23. Hal itu dibeberkan oleh So Jeong Seok alias JJ, yang notabene-nya adalah penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia. JJ mengunggah video Sintayong membagi-bagikan THR kepada para staf dan pemain Timnas Indonesia melalui akun TikTok-nya, yaitu @so_jeongseok. Dalam sebuah momen ada seorang staf Timnas Indonesia U23 yang mengutarakan rasa syukurnya hingga menyebut STY sebagai Pak Haji. Dalam sebuah momen ada seorang staf Timnas Indonesia U23 yang mengutarakan rasa syukurnya hingga menyebut STY sebagai Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji, makasih Pak Haji, kata seseorang dalam video tersebut. Kemudian, ada yang menimpali pernyataan tersebut dengan mengatakan Sintayong sebagai Haji Lulung. Menanti trio maut lini depan Timnas Indonesia jika striker Eropa ini resmi dinaturalisasi. Tambah bikin ciut nyali negara-negara ASEAN. Meski sudah ketambahan 4 pemain naturalisasi baru, namun PSSI kabarnya akan memproses 2 bintang keturunan lagi untuk menjadi WNI dan memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu posisi yang digadang bakal dinaturalisasi adalah striker, namun sampai sekarang belum jelas siapa nama pemain tersebut. Setelah nama Olero gugur, kini muncul sosok Jens Raven yang digadang-gadang bakal jadi penggawa anyar Timnas Indonesia. Meski masih belia, namun Jens Raven punya prospek cukup cerah sebagai striker masa depan Timnas Indonesia.
Berbekal postur tubuh mencapai 189 cm, Jens Raven bisa jadi target man sempurna untuk menyambar umpan-umpan dari sisi sayap. Dengan kehadiran Jens Raven, maka timnas Indonesia bakal punya trio striker yang mumpuni di kompetisi resmi nanti. Selain Jens Raven yang diplot sebagai ujung tombak, timnas Indonesia juga bisa mengandalkan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di sisi winger atau di flank forward. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better. Bung Towel disebut sengaja melemahkan Shin Tae-yong demi melancarkan jasa titip pemain. Perhatikan deskripsi video betapa mengerikan penjelasannya. Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel disebut sengaja melemahkan posisi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tujuannya agar para mafia sepak bola bisa kembali menitipkan pemain dalam skuad timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pemilik akun Twitter @sina_aal Jumat dalam kurung 5 April 2024. Akun @sina_aal menyebut Shin Tae-yong adalah pelatih jujur dan selektif memilih pemain timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong enggan menerima pemain-pemain titipan. Hal tersebut dianggap menghambat bisnis jasa titip sejumlah oknum mafia sepak bola di tanah air. Oleh karena itu, @sina_aal menuding Bung Towel sengaja dipasang oleh mafia sepak bola agar mengkritik dan melemahkan posisi Shin Tae-yong. Justip pemain itu keuntungannya tinggi bagi yang menjadi calo maupun klub itu sendiri. Kalau pemain yang dititipkan bagus, bisa jadi ladang duit buat klub pemilik supaya dijual dengan harga mahal. Jelas klub-klub di sana bisa berani membayar mahal untuk menitipkan pemain bintangnya, tulis @sina_aal. Melalui kicauannya, @sina_aal juga menyebut Bung Towel menjadi dalang gagalnya beberapa proyek pembangunan sepak bola di Indonesia. Bung Towel juga dituding menjadi kepanjangan tangan dari sejumlah orang yang merusak sistem sepak bola. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always. Starting line up timnas U23 Indonesia sudah ditemukan. Shin Tae-yong pasang mode serius hadapi Qatar. Juru taktik asal Korea Selatan itu langsung pasang mode serius untuk menghadapi Qatar pada laga pembuka. Dijadwalkan timnas U23 Indonesia akan berjumpa Qatar pada laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar, Senin dalam kurung 15 April 2024. Pertandingan itu digelar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong sudah menemukan starting line up timnas U23 Indonesia saat beruji coba melawan Uni Emirat Arab dalam kurung UEA di Dubai, UEA pada Senin dalam kurung 8 April 2024. Hasilnya timnas U23 Indonesia bermain apik dan sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas UEA. Satu gol timnas U23 Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman. Shin Tae-yong mengatakan bahwa starting line up saat lawan UEA akan dipersiapkan untuk Piala Asia U23 2024.
Shin Tae-yong malah optimis timnas U-Strip 23 Indonesia bisa melaju hingga babak semifinal dalam turnamen yang digelar mulai 15 April sampai 3 Mei mendatang. Shin Tae-yong yakin anak-anak asuhnya bisa bermain lebih baik lagi saat berjumpa Qatar. Juru taktik berusia 53 tahun itu akan fokus membenahi kekurangan yang kini terjadi di timnas U23 Indonesia. Permainan sebenarnya sudah baik. Pastinya tanggal 15 April nanti akan menjadi lebih baik lagi, tutup Shin Tae-yong. Sungguh fenomenal insting kepemainnya dan pantas saja taktik jitu Shin Tae-yong gacor diterapkan di timnas Indonesia. Ternyata belajar dari beberapa sosok pelatih top-top Eropa ini. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah memberikan perubahan besar di sisi prestasi dan permainan para punggawa Garuda. Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu dan kemudian diperpanjang kontraknya sampai Juni 2024. Mengingat terdapat ajang Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus diikuti oleh tim Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengarsiteki timnas Indonesia senior hingga kelompok umur yang memberikan perubahan signifikan dalam prestasi tim Garuda di kancah Asia. Bahkan membuat ranking FIFA dari timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia. STY juga berhasil melahirkan pemain muda berbakat seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand. Hal itu efek positif dari potong generasi yang dilakukannya. Bahkan taktik Shin Tae-yong itu mendapat pengakuan luas di gelaran Piala Asia 2023, terutama proses terciptanya gol dari Marcelino Ferdinand di gawang Irak. Pelatih berusia 53 tahun itu menyatakan bahwa dirinya salah satu orang yang banyak mengutamakan permainan serba bisa. Meskipun ini hanya game, aku ingin meminta semua pemain melakukan permainan serba bisa dan aku akan mengawasi mereka, jelasnya. Dulu aku banyak berusaha meniru sepak bola Arsenal dijalankan oleh Arsene Wenger dan telah belajar banyak dari itu, terangnya. Sekarang entah itu Brighton, Xabi Alonso atau Manchester City, aku banyak menonton pertandingan mereka untuk mencoba membuat sesuatu yang unik, pungkasnya.